Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya Tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan Tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin.
Ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Ketika 2-3 orang berkumpul, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya andalan kami. Dan kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan 2024 kami mau lewati hanya bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rabb Asyirah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini, ada menjamah setiap kami semua yang ada di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Engkau menjamah setiap kami. Bertahatlah Tuhan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami, karena hanya nama-Mu saja yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Happy New Year. Kita percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan, tahun lalu, tahun sekarang, bahkan sampai selamanya kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Sama-sama kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak kesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Boleh tepuk tangan di atas kepala semuanya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu tertanam dalam hati kita, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi pendengar firman-Mu yang baik Tuhan. Biarlah apa yang Engkau ingin katakan kepada kami, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi sehingga tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan. Haleluya.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita katakan dan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Kita angkat tangan kita dengan iman, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Orala nama Ya syana Rabba, karala ya nama. Rabba,
Oh nama karala nama Yarala nama Shana karala nama karala nama Yarala nama Lord. Sembah dia. Oh rala nama Shana karala nama nama kaya la nama nama Shana Yarala dabala makaya la nama Yarala dabala bala bakara la nama Yarala nama Shana karala nama Yarala nama Shana Yarala dabala bala bakara la nama Yarala nama Rala nama Shana karala nama Yarala nama Shana karala Yarala nama Shana karala nama Yarala nama Shana Yarala nama Shana karala nama Shana Yarala nama bala bakaya la nama Yarala nama karala nama Shana karala nama oh haleluya Yarala nama Shana karala nama Yarala nama Shana Yarala nama Shana karala nama Shana. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Minggu pertama di tahun ini Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Urapi kami semuanya Tuhan. Tanpa pengurapan-Mu kami tidak akan dapat memahami dan mengerti. Biarlah firman-Mu ditabur di dalam setiap hati, dan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Nah saudara jangan duduk dulu. Bilang gini. Aku, ikutin saya. Aku nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Nah bilang sebelah. Kamu nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Kita semua nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Nah coba saudara ngomong sendiri ya. Mulai dari aku gitu. 1, 2, 3. Nah silakan duduk saudara. Memasuki tahun 2024, saudara, kita GBI Home Palem Galaksi, kita mempunyai satu hal yang Tuhan kasih, harus menjadi dasar di dalam hidup kita, bahwa Tuhan, aku gak ada apa-apanya kalau tanpa Engkau. Jadi Tuhan itu menjadi dasar utama dalam hidup kita. Tahukah saudara, kita ini nggak tahu 1 menit, jangan 1 menit, 1 detik dari hidup kita nggak tahu apa yang terjadi. 1 menit kita nggak tahu, 1 jam ke depan apalagi kita nggak tahu. Apalagi 1 hari ke depan, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita nggak tahu. Yang tahu hidup kita adalah Dia, Bapa yang di sorga. Berapa banyak kali kita mengalami, saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti. Ya apa enggak? Banyak hal kita enggak ngerti, saudara. Kita hanya bertanya menjadi orang, saudara, kita selalu bertanya hanya gini, mengapa hal ini terjadi padaku? Kan gitu, saudara.
Kenapa nggak jadi ke orang lain? Kenapa terjadi kepadaku? Memang sejak manusia jatuh dalam dosa, kita itu selalu fokus kepada diri kita. Tapi ayo tahun ini kita fokus pada Tuhan. Amin. Kita fokus pada Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa Engkau. Nah, saudara, oleh sebab itu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, ya 1 menit, 1 detik, 1 menit, 1 jam, maka di tahun 2024 kita harus lebih lagi hidup kita bergantung pada Tuhan. Nggak ada lain. Kita harus bergantung pada Tuhan. Kan sering kita bilang gini, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ayo katakan sama-sama. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saya tahu segala sesuatu memulai itu lebih gampang daripada mengakhiri. Ya kan saudara? Tapi ada yang berkata gini, engkau memulai, engkau yang mengakhiri. Gitu ya saudara, jangan ngakhirin gitu, biar Tuhan yang mengakhiri dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, tidak seorang pun tahu apa yang akan dia hadapi di masa depan. Jadi saudara, saya mau katakan gini, jangan tangisi masa lalu dan jangan tangisi masa depan. Tapi tangisi apa yang akan terjadi hari ini. Nah, jadi hari inilah yang kita perlu menangis. Dan saya sering kali katakan gini, saudara. Kalau Abigail ke rumah, saya ke rumah, kadang-kadang kalau itu kita bercanda, dia nangis, saya bilang gini, Abigail, jangan pernah menangis karena sedih. Tapi menangislah karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi air mata kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Bukan untuk menangisi sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi menangis untuk sukacita berikan pada Tuhan. Sudah tahu, firman Tuhan itu menulis gini, aku tampung air matamu di kirbatku. Jadi makin banyak saudara menangis di bawah kaki Tuhan, sukacita karena Tuhan, menangis di dalam hadirat Tuhan. Saudara, orang sukacita juga bisa nangis, sedih juga bisa nangis. Saudara, lebih banyak sedihnya nangis atau sukacita karena Tuhan nangis? Nah, mestinya lebih banyak sukacita, saudara, di hadirat Tuhan. Tapi pertanyaan saya gini, berapa banyak saudara di tahun yang lalu udah lewat, ini kan masuk 7 hari, udah seminggu. Berapa banyak di dalam hidup saudara, di dalam hari-hari itu, saudara menangis sukacita karena Tuhan. Saya percaya kadang-kadang orang gak bisa nangis lagi di hadapan Tuhan. Hanya nangis kesel karena orang lain nyakitin hati. Saudara tahu, itu namanya setan. Setan itu suka nangis, saudara. Nangis, dia kecewa. Karena apa? Karena banyak manusia lebih baik ikut Tuhan daripada ikut dia. Nah, saudara jangan mau tangisan itu. Tapi mari kita menangis sebagai Tuhan. Tetapi dia katakan gini, orang percaya yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Ada yang bodoh. Ada orang percaya yang bodoh. Berarti kalau ada ditulis orang percaya yang bijaksana, berarti ada yang bodoh. Karena orang bijaksana tahu ada janji Tuhan yang selalu bisa dipegang. Nah, saudara, kenapa kita nggak mau menangis? Makanya kalau tentang misalnya orang-orang yang kita kasih pergi, ada ayat firman Tuhan nggak? Ada. Kalau saudara mengalami kesusahan, apa firman Tuhannya? Itu yang perlu, saudara. Kalau saudara mengalami kekurangan,
Ada firman Tuhannya enggak? Nah, orang bijaksana itu dia selalu mengerti setiap masalahnya ada firman Tuhan. Misalnya saya kekurangan. Apa firman Tuhan? Ataukah saudara bilang kurang lagi, enggak. Saudara akan muncul dari dalam hatimu kalau setiap hari saudara baca firman Tuhan, setiap malam saudara baca firman Tuhan. Saya nggak tahu kapan waktumu engkau baca firman Tuhan. Saya pastikan akan muncul dari dasar hatimu kalau saudara kurang, saudara akan muncul dari dasar hatimu kalau saudara bijaksana. Kata-katanya gini, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Nah, saudara, kalau kita udah nyanyi gitu, pergi kita kerja, saudara, bukannya maju usaha makin mundur. Apa yang kita ingat? Kita ingat satu hal, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara ulang aja dah nanti. Allahku memenuhi semua kebutuhanku. Saudara, jadi masuk tahun 2024 ini kita harus lebih lagi 2023. Kita bukan hanya bilang gini, tahun 2023 lebih baik dalam hidupku. Enggak, tapi iman kita juga mesti lebih baik. Kalau mau mengalami yang lebih baik, bukan hanya ucapan, tapi kitanya harus masuk lebih dalam. Di dalam janji Tuhan. Jadi orang bijaksana, pegang janji firman Tuhan. Apa janji firman Tuhan di dalam masa depan hidup kita? Tuhan bilang, karena aku tahu apa yang aku rencanakan, bukan yang kamu rencanakan, tapi Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dalam hidupku, di dalam hidupmu, di dalam hidup kita semua. Jadi Tuhan yang merencanakan. Kalau saudara mau sesuatu belum dapat, tunggu, Tuhan bilang. Kan tadi kita udah nyanyi, Tuhan itu ada waktunya yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu. Kalau saudara jadi orang tua, jadi jadi orang tua dengan anak saudara, saudara tahu kapan saudara akan melembagakan sesuatu yang baik untuk dia. Nggak mungkin dong kalau mereka belum bisa main pisau, kasih pisau aja dah. Ya, nih pisau nih, main pedang-pedangan, gitu. Kan nggak mungkin, ya kan? Ada waktunya sampai itunya. Nah, Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu? Dia katakan, rencanaku itu bukan rencana yang jahat, rencana yang curang, rencana yang gagal, rencana yang bikin kamu bangkrut. Bukan, itu bukan rencanaku. Tapi rencanaku, kata Tuhan, membuat kamu berhasil, membuat kamu beruntung, membuat kamu sukses, membuat kamu menjadi orang yang bukan gagal tapi orang berhasil. Ini janji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan, saya pegang. Kalau hari ini belum, gerejanya belum dipindah-pindah sama Tuhan, ya tunggu, saudara. Sama kayak orang menikah, kok hari ini gue belum menikah-nikah. Emang kayak burung kenari, emang kayak ayam, langsung ketemu, langsung gitu. Enggak, Tuhan bilang semua ada waktunya. Saudara, mau mati aja, orang udah bunuh diri gak mati. Tapi jangan dicoba, siapa tahu mati betul neraka. Tapi ada orang yang mau hidup, kesenggol bajai, belum kesenggol aja baru kena anginnya bajai jatuh mati. Itulah hidup manusia, sangat rentan. Ayo kita pahami sebentar sebelum kita masuk. Nih saudara, saya kasih ilustrasinya kayak gambar orang yang jalan sendirian.
di jalan saudara, ya masuk. Saya bilang ini sih bukan apa ya, bisa juga jalan tol ini saudara. Karena pinggir kiri kanan nggak ada rumah, mungkin bisa jalan tol juga. Tapi ini nggak ada ujungnya. Mau menuju kemana? Pokoknya kita harus menuju ke depan. Itu aja hidup kita. Nah saudara, oleh sebab itu karena janji Tuhan ini hari depan yang penuh harapan, kita mesti pegang. Nah karena itu saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia nggak bisa. Seringkali kita doa, kita maunya saudara, Tuhan tolong aku Tuhan. Oh rumahku bocor Tuhan, tolong langsung segera Tuhan supaya nggak bocor lagi. Enggak, lu mesti naik ke atas atap, tutupin. Kan gitu. Jadi Tuhan itu mesti ada kerjasama dengan kita. Bukan Tuhan itu kayak main sulap, enggak langsung jadi gitu. Main sulap aja ada triknya saudara. Ya kan gitu. Nah Tuhan tidak dibatasi waktu, dialah yang mengendalikan waktu. Jadi Tuhan enggak terbatas dengan maunya kita, tapi dia yang mengendalikan kita. Dan tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Karena dia mau buat, tadi dia udah katakan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, sesuatu yang buruk terjadi bagi kita, seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa? Tapi kalau sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita nggak pernah tanya tuh, memang wajar aku terima. Paling gitu kita bilang, ya kan? Tapi kita mestinya tanya juga, kenapa Tuhan ini rekening ini kenapa diisi ini Tuhan? Untuk apa? Biasanya kalau masuk saya tanya, untuk apa? Tuhan bilang salurin ke orang lain. Ya Tuhan, gua juga kurang cukup. Kalau saudara ngomong terserah, saudara ngedumel. Tapi saudara mesti taat apa yang Tuhan suruh. Kalau saudara mau mengalami mujizat yang lain. Katakan amin. Ya nggak apa-apa. Saya belajar dari Pak Niko kemarin. Kalau aminnya dikit ya balik lagi ke saya. Ya kan? Kalau aminnya kenceng, ya ke saudara dah. Kan gitu ya Pak Wisnu ya kemarin ya. Bilang. Nah, jadi gini saudara. Pada waktu saudara dapat sesuatu, atau saudara nggak dapat sesuatu, saudara mesti tanya, Tuhan, ini aku dapat untuk apa? Nah, istri saya karena kami ngalamin sering dapat, jadi kita amin. Tuhan, ini kok ulang tahun, mestinya kue ulang tahun, tapi kuenya lain diisinya. Untuk apa Tuhan? Tuhan bilang bagiin supaya Hansip juga kebagian, tahu tuh bahwa ini Natalan. Kita bagi, baru bagi saudara telepon lagi, Pak, ada di rumah nggak? Kenapa? Ada paket Pak, tolong di itu. Ya udah, saudara, prinsip di dalam Tuhan, kalau kita terima, kita nggak mau ngasih, kita habis di situ aja. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan. Pegang janji Tuhan ini, saudara. Apakah Anda percaya? Nah, saya senang dikit, saudara, dengan satu anak. Ya dia suka ngomong bahasa Inggris. Saya bilang, kamu percaya? I believe. Ya saya bilang, pokoknya udahlah, saya believe, dia bilang. Tapi saya nggak mau kamu hanya believe, saya mau kamu trust me. Tuhan itu mau kita mempercayain, bukan ya Tuhan gue percaya dah, bukan. Tapi memang percaya sungguh-sungguh akan Dia. Tahun ini kita akan mengalami pintu-pintu terbuka. Nah, saudara. Jadi gimana kita dapat mengaplikasikan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, untuk masuk tahun yang baru ini, karena ini minggu pertama, masuk tahun yang baru ini, pertama, milikilah keberanian menghadapi masa depan. Saudara, orang banyak galau masa depan hari-hari ini. Saudara, jangankan orang, saudara, yang mau calon-calon aja galau hari ini. Gua jadi nggak nih? Jadi apa nggak? Jadi apa nggak? Nah, saudara,
Jadi semua orang sebetulnya masuk masa depan itu di dalam keadaan galau kalau dia tidak bijaksana dalam Tuhan. Nah, Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Siapa yang janji? Siapa yang janji? Yang kerasan. Siapa yang janji? Nah, saudara, kemarin saya duduk sama Pak Wisnu. Kalau manusia janji, saudara, kalau dia nggak mau menepati janji, saya bilang, Pak Wisnu, udah janji, dia pura-pura nggak ngelihat. Kan gitu. Kalau orang janji, saudara, lupa janjinya tapi yang dijanjiin selalu ingat terus loh, saudara. Sama kayak orang ngutangin gitu. Orang yang ngutangin ingat terus, yang diutangin lupa. Kapan gue? Makanya saudara, banyak orang berantem kalau diutangin gitu. Kan sering gini kalau ditagihin, kapan gue utang sama lu? Nah, saudara, sering lupa. Nah, saudara, tapi Tuhan dia katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ini yang paling penting, saudara, dalam hidup kita. Anak kecil, saudara, yang paling dia takutin itu kalau nggak ada yang nge-backingnya. Coba saudara bawa anak kecil, kalau dia lihat dia bisa main kemana, bentar dia lihat lagi. Ini ada nggak yang ngawalin dia? Sama sebetulnya kita dengan Tuhan. Kalau saudara berjalan, lihat dong sebentar-sebentar, ada nggak yang ngawalin saudara? Lihat ada Tuhan nggak yang ngawalin saudara? Atau saudara jalan sendiri? Tahun 2024 mesti banyak untuk introspeksi. Tuhan menyertai apa enggak? Yang kedua, yang pertama dibilang jangan bimbang. Yang kedua apa? Jangan takut. Yang kedua jangan bimbang. Bimbang itu tahu enggak saudara? Ke kiri, ke kanan, tapi enggak jalan terus. Kiri apa kanan ini? Saudara, orang bimbang itu dikatakan firman Tuhan di Yakobus seperti gelombang laut. Nggak ada ininya, saudara. Kenapa? Tuhan bilang kamu jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Allah itu aku ini Bapakmu, dia bilang akan meneguhkan. Meneguhkan itu apa, saudara? Kalau meneguhkan itu ya bukan hanya pasang figura tapi dipantek sama itu, sama pakunya nih. Berarti kuat. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang. Nah, saudara, bukan hanya menyertai, bukan hanya saudara meneguhkan, tapi Tuhan bilang, aku menolong, aku pegang. Tuhan yang memegang kita. Kalau kita yang memegang Tuhan, saudara, berapa lama kita pegang? Ayo nyetir motor aja saudara lama-lama. Saudara, lampu merah aja sebentar-bentar saya lihat orang gini-gini. Tangannya kebas, lepas. Tapi Tuhan memegang kita. Nggak akan lepas kalau saudara nggak minta dilepasin. Jadi gambaran itu saudara, gambaran seperti kita dengan Bapak. Kalau Bapak megang tangan anaknya saudara, dia pegang kuat-kuat. Kalau anak megang tangan Bapak, cepat lepas. Buktinya, saudara, kalau saya pegang, saudara, anak kecil gitu, kalau dia jalan, dia lihat sesuatu yang menarik dia goyangin tangan, dia mau lari. Sama kayak kita manusia. Dunia ini kadang-kadang banyak menarik hati kita, goyang-goyang. Pak, lepas, Pak. Bapaknya bilang, jangan, itu bahaya. Jangan, itu lebih menarik. Terserah saudara, mau dipegang Tuhan atau saudara pegang Tuhan. Saudara jawab sendiri 2024. Kalau saudara yang pegang tangan Tuhan, akan terlepas. Tapi biarlah katakan, Tuhan, peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
diriku pada jalan kebenaran, agar ku tidak terlena mengikuti jalanmu. Yang pertama, miliki keberanian menghadapi masa depan. Tuhan, pegang tanganku. Sehingga saudara dapat berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Kalau bukan Tuhan yang memegang tangan kita, kita gak sanggup berkata segala perkara. Yang enak-enak aja Tuhan. Tapi percayalah, hidup kita ini gak selalu enak, betul? Gak selalu enak. Maka Tuhan bilang gini, untuk engkau dapat melangkah 2024, untuk terus melangkah, berani menghadapi masa depan, maka yang kedua, engkau harus hidup selalu memiliki sukacita. Saudara, jadi anak kecil itu sebetulnya selalu sukacita loh saudara. Kalau anak kecil itu mulai diem, gak sukacita lagi, kalau saudara punya anak, apa yang terjadi? Satu hal yang saudara ingat, pertama doa, yang kedua ingat dokter. Ya apa enggak? Jadi kalau saya jadi gembala gitu, kalau lihat jemaatnya mulai suram mukanya, dua yang kedua, Tuhan apa yang terjadi dalam orang itu. Yang kedua mulai bertanya karena istri saya dokter, ada sakit apa ini? Nah, saudara ini anak kecil, saudara lihat walaupun dia kembar, tetap dia pokoknya sukacita. Ya, nah oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sudah tahu, kalau hati kita gembira, terpancar dari mana? Terpancar dari mana? Gini senang apa susah? Nah coba lihat kiri kanan. Ini orang sukacita apa enggak? Coba lihat dulu. Sukacita. Sukacita? Saudara, janji Tuhan bagi orang sukacita itu ya, bagi orang sukacita itu yang pertama enggak ada sakit penyakit nempel dalam hidupnya. Saudara mau sakit? Coba stres sebentar. Udah dah galau. Penyakit datang. Yang untung siapa? Dokter yang untung. Makanya dokter itu makanya saya bilang istri saya udah berhenti. Kenapa? Kadang-kadang kalau dokter kadang-kadang doa, Tuhan, siapa lagi yang sakit Tuhan? Kan gitu. Ya kan? Benar nggak? Kalau dokter doanya gitu, kalau pendeta, Tuhan, siapa lagi yang disembuhkan? Jadi saya bilang Tuhan memberi kami pasangan cocok, kedua, iya kan? Cocok, makanya pendeta mesti kawin sama dokter, gitu ya, saudara ya. Satu ngedoain supaya ini, satu itu. Jadi nggak jadi, daripada gitu udahlah jangan jadi dokter, kita sama-sama berharap sama Tuhan aja gitu. Oke. Nah saudara, hati yang gembira dalam keadaan apapun yang Tuhan mau, orang percaya pada janji Tuhan tetap bisa memiliki sukacita. Saudara, 2024 Tuhan taruh di hati saya untuk berkata kepada jemaat Tuhan tempat ini, pada orang percaya seluruhnya, kalau kamu mau bilang nanti tanggal 31 Desember lewat, harus ada sukacita. Harus ada sukacita.
Sekali lagi, harus ada sukacita. Makanya saya bilang, saudara, puji Tuhan, Tuhan kasih ada dokter. Tapi dokter gigi sama tukang gunting rambut sama, saudara. Udah dicabut, udah jerit-jerit, saya aduh. Selesai pulangnya nanya, berapa sus? Bayar lagi, udah jerit-jerit, bayar. Tapi pendeta enggak, saudara. Udah sembuh, lupa ke gereja. Jadi mau jadi pendeta apa jadi dokter? Jadi pendeta. Nah, saudara, sukacita itu timbul dari dalam hati. Jadi sukacita itu mesti timbul dari dalam hati, bukan dari luar masuk ke dalam. Jadi kalau sukacita itu gembira namanya. Makanya kalau orang menikah itu karena baru dapat nikah, lihat orang itu selalu gambarnya kalau orang Chinese itu double happiness. Sukacitanya ganda katanya. Tetapi bagi orang dunia ditulis semoga berbahagia gitu loh, saudara. Nah, saya teruskan dulu dah daripada lama-lama. Habakuk, seorang yang saudara mengasihi Tuhan. Dia bilang gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisa melakukan ini? Kalau tanpa Tuhan, nehi, gak mungkin. Tapi orang yang bijaksana pegang janji Tuhan, apapun yang terjadi. Saudara, coba saya agendakan gini dulu, saudara. Sekalipun pohon ara, artinya tanamannya semua gagal. Nih saya ingat kalau ada dulu, saudara, masih film ada itu film Jack John atau gagal maning dia bilang nih. Nah, saudara, ini gagal terus, saudara. Di dalam kegagalan itu Tuhan bilang kamu harus tetap bersukacita. Kenapa? Saya teruskan dulu, saudara. Karena sukacita itu, kenapa saya bilang harus keluar dari dalam hati. Tuhan bilang gini, Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira untuk apa? Bergembiralah untuk melayani Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan saja, tapi melayani Tuhan. Saudara, ada hubungan pribadi. Kalau saudara lihat gambarnya, kalau saudara lihat sebelah kanan atau kiri ya, yang Maria duduk di bawah kaki Yesus. Secara manusia ini gambaran orang yang curang. Mestinya kan Yesus datang ya dilayanin makan benar Marta. Tapi bagi Tuhan Yesus, kalau gua datang ke rumah lu, ya perlu dong kita ngobrol-ngobrol, bukan makanannya yang penting. Nah, saudara, sehingga orang yang punya persekutuan dengan Tuhan itulah orang yang bersukacita. Orang yang bergembira karena Tuhan itu memendam dalam hatinya, selalu di dalam hatinya berkata gini, apa yang akan dapat kubalas kasihku kepadamu Tuhan. Jadi hatinya selalu pikirannya selalu berpikir, hatinya selalu memendam satu niat, apa yang akan kuberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau orang punya hubungan intim, punya sukacita itu punya hubungan intim dengan Tuhan, punya orang yang hidup selalu dalam hadirat Tuhan, pikirannya cuma satu, Tuhan, apa yang dapat kuberikan, balas kasih-Mu yang terbaik. Jadi jangan heran, saudara, apa yang diberikan itu menggambarkan akan sukacita kita dengan Tuhan. Makanya ditulis ayat ini menulis, bergembiralah karena Tuhan, bangga akan Tuhan. Kebanggaan itu muncul dari pemberiannya. Saya teruskan. Saudara, memang kayak ginilah di dunia kan, bisa kadang-kadang kecepatan, kelambatan gak apa-apa. Orang gereja yang besar kayak SICC aja masih hang, apalagi kita ya kan. 3, bersyukur dalam segala hal. Saudara,
tingkatannya saudara, yang pertama kita berani menghadapi, punya tekad dulu, berani. Yang kedua, kita bersuka cita karena Tuhan. Yang ketiga, ini lebih berat lagi, bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, mengucap syukur itu gak gampang. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara, suatu kali ada seorang petani. Nah, saudara, seorang petani punya seekor kuda. Dia punya kuda, saudara. Udah kelamaan ya. Oke lah, Kevin udah kasih kode-kode. Ya, nggak apa-apa lah, udah kelamaan. Bentar ya, saudara ya. Ngelihat kuda nggak apa-apa ya. Saudara juga nggak punya kuda kan ya. Nah, petani punya kuda, saudara. Kudanya bagus sekali. Tetapi kuda ini, saudara, karena saking sayangnya, dipikir jinak, saudara, diajak jalan-jalan, dia nggak pakai tali lagi, dilepas. Sama kayak saya, saudara. Kalau punya burung, saya pengen suruh dia terbang bebas sendiri. Terbang beneran, nanti saya tangkap lagi, gitu ya. Yang kadang-kadang ya saudara memberi masukan istri saya. Iya, kalau Pak Immanuel mah sering burungnya lepas, karena saya kasihan kadang-kadang. Oh, udah jinak ini. Ya, ada kelinci saya lepasin. Pulang dia, saudara. Pulang, tinggal pembantu saya. Bani, di mana kamu? Dia yang sedih, saudara. Nanti pulanglah. Pulang, saudara. Nah, pulanglah, saudara. Petani ini ke rumahnya, dilihatnya kudanya hilang. Waktu kuda hilang, saudara, sedih apa enggak? Sedih lah. Orang kampung datang, saudara. Tuh makanya kalau punya kuda diikat. Nah, makanya kamu kan sial, makanya udah gitu. Tapi petani ini jawab gini, saya nggak bisa katakan baik atau katakan buruk. Kamu melihatnya buruk, hilang. Tapi saya nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan, baik atau buruk. Sudah tahu? Kelihatannya ini rugi benar petani ini. Beberapa hari kemudian, kudanya pulang, bawa pasangan, bawa pacar pulang. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Jadi kalau ada satu kehilangan, jangan mulai menghakimi, taruh dalam hatimu. Wah, gue kalah nih, bangkrut nih, apa nih. Tunggu. Tadi kan kita udah bilang bersuka cita karena Tuhan. Yang pegang kendalinya siapa? Tuhan kan? Nah, siapa yang menentukan kudanya bisa dapat jodoh di tengah hutan? Siapa? Ayo, jawab saya. Jawab saya, ayo, gimana? Kalau ketemu di mall, ketemu di kandang itu, ya Pak Wirsu bilang, wah oke nih, karena dia. Tapi di hutan, ketemu kuda liar, gimana? Nah, saudara, akhirnya penduduk datang. Rupanya salah kita ya. Petani ini rupanya untung. Jangan belajar kayak petani ini. Dia lepas semua kambingnya ke hutan, nggak balik, dimakan sama. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kudanya ini karena kuda liar masih datang. Petani ini punya anak. Dia naik kuda liar ini. Anaknya, karena kuda liar, anaknya jatuh patah kakinya. Nah, penduduk datang. Itu makanya kuda kamu bawa sial. Bukan bawa jodoh. Udah dapat satu, bawa sial. Nah, saking sialnya, saudara-saudara, petani itu jawab. Sekali lagi, teman-teman, aku gak bisa jawab ini sial atau berkat. Tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Saudara, apa yang jadi? Kakinya patah. Ya kan? Sebulan kemudian, saudara, karena keadaan darurat seperti Gaza, Palestina,
Semua anak muda yang umurnya cukup untuk bawa senjata, bisa kuat bawa senjata, semua mesti berkumpul. Jadi apa? Wajib militer. Semua jadi wajib militer. Nah, karena anak petani ini patah kakinya, ada nggak militer dibawa apa? Jadi prajurit yang patah kaki, belum perang aja udah ditembak orang kan? Oh, kamu ditinggal di rumah. Dan saudara, semua yang dibawa pergi, anak-anak muda, anak-anak pria dari kampung itu semua pergi, semua gugur jadi pahlawan. Petani itu saudara didatangin lagi sama orang kampung. Memang kamu orang yang sangat-sangat diberkati. Kalau saya tahu, saya patahin kaki anak saya supaya nggak pergi. Gitu. Malah saudaranya yang dihukum. Nah, petani jawab, saya nggak bisa jawab itu baik atau jahat. Selama saya jadi petani, saya takut akan Tuhan. Saya hanya jawab kamu satu. Saya nggak tahu apakah ini baik atau jahat. Tapi semua bersama Tuhan. Hari ini aku lihat kurang baik. Tapi aku nggak tahu endingnya. Itu pasti baik. Saudara, kalau saudara punya iman ini masuk di tahun 2024, saudara akan bilang ke sebelah-sebelah, aku orang yang berbahagia. Aku orang yang mengucap syukur. Saudara, orang mengucap syukur itu dia akan melihat bahwa sesuatu kejadian itu dia nggak menghakimi. Tapi sering kali kita hidup kan gitu, saudara. Justru kita menghakimi kejadian yang saat terjadi ini. Tapi kita nggak tahu apa rencana Tuhan untuk semua itu. Di balik sebelah sana. Karena kita nggak bisa lihat 1 jam lagi, satu hari, 1 minggu lagi nggak tahu. Jadi saudara, semua ada kebaikan yang Tuhan lakukan. Nah, saya teruskan dulu saudara ya. Saudara. Jadi untuk dapat mengucap syukur itu, saudara nggak mudah. Saudara harus memahami hati Bapa. Ini yang paling penting. Memahami hati Bapa. Saudara, mengucap syukur, saudara. Kapan mengucap syukur? Saya dengan orang tua saya dulu juga saya nggak bisa pada waktu saudara disiplin itu terjadi. Saya bilang papa jahat. Ini. Kenapa anak-anak lain bisa main, mereka suka hati mau main judi, main apa, rame-rame. Kenapa saya nggak boleh? Ya, kan gaya juga. Jadi anak muda, wah bisa ngerokok. Saya nggak boleh. Sedang papa saya sendiri ngerokok. Kenapa? Saudara, kadang-kadang pendidikan Tuhan kita nggak tahu hari ini. Tapi Bapak di sorga itu jadi Bapak dia tahu yang kemudian. Kalau saudara tanya saya sekarang, saya jadi Bapak, saya udah tahu sekarang. Oh begitu yang dibilang. Saudara supaya jangan terlambat gitu, marah dengan Bapak di sorga, marah dengan Bapak di bumi. Kalau kita nggak tahu, lebih baik kita bilang, Tuhan, aku tidak tahu. Sama kayak ada satu nyanyian, tapi saya nyanyinya bahasa Inggris, saudara. Hanya saya terjemah dengan terjemahan saya sendiri sih. Nyanyinya gini, tak seorang tahu kesusahanku, tak seorang tahu semuanya, hanya Tuhan yang tahu. Kira-kira gitu dia bilang. Jadi saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini? Kadang-kadang kita ketemu orang, kita tegur, dia mungkin bete. Jangan hakimin dulu. Mungkin dia ada persoalan. Saya sering kali berjalan suami istri, makin saudara senior kita, makin lansia orang bilang, itu makin enak saudara, makin berserak, bisa ngomong berdua. Kalau dulu enggak, kalau ngelihat yang gitu, ini ada persoalan nih, perlu dikonseling ini orang.
Nggak tahu, iya. Nanti dengar dia ngomong apa-apa. Iya, masa begini apa-apa. Nanti gitu, saudara. Nah, memahami hati Bapa dengan benar akan dapat membuat orang bersyukur. Ya, jadi kalau saudara benar memahami Bapa di sorga, kita akan bersyukur dalam keadaan apapun yang dihadapi. Pemahaman akan isi hati Bapa sangat menentukan sikap seseorang terhadap Bapa sorgawi, Bapa duniawi, karena rencana dan kasih Bapa sorgawi itu dapat diwujudkan melalui sesuatu yang kadang-kadang Tuhan mewujudkan dengan sesuatu yang menyakitkan. Seperti contoh kita lihat tadi, ya kan, anak petani tubrak, patah kakinya. Apa nggak menyakitkan? Namun kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu tergantung apa? Apakah kita dapat memahami isi hati Bapa? Dua orang bisa mengalami penderitaan dan kesedihan yang sama, ya saudara. Namun seorang dapat bersyukur dan yang lain bisa mengutuk, bisa menghujat. Kenapa? Itu tergantung responnya yang menentukan. Respon kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu memahami apa yang menjadi isi hati Bapa gimana? Saudara mesti hidup dalam doa, pujian, pengucapan syukur. Artinya hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, perasaan tidak puas itulah adalah penyakit jiwa yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Nggak puas, nggak tercapai, nggak ini, tapi kita nggak menanti waktunya Tuhan. Nah, kita harus banyak mengucap syukur untuk semua yang Bapa izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik itu langsung bagi diri kita, maupun itu terjadi bagi orang lain. Saudara, baru kita bisa bangkit dan menjadi teranglah. Mengucap syukur tidak mungkin untuk diucap syukur, itulah orang Kristen. Nah, jadi mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut. Ungkapan syukur seharusnya merupakan hasil dari kehidupan dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi orang yang gak intim dengan Tuhan gak bisa mengucap syukur. Jadi ucapan syukur merupakan tanda bagi orang Kristen bahwa mereka percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun mereka mengalami berbagai kesulitan. Itu yang dicontohkan sama petani tadi yang percaya. Mengucap syukur harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Mengucap syukur ini harus jadi gaya hidup, habit, kebiasaan yang seharusnya menjadi ciri khas yang hidup di dalam Kristus. Saudara, yang ngomong ini juga masih belajar untuk mengucap syukur. Kadang-kadang ngelihat orang, ini mestinya dilakukan, kenapa nggak dilakukan? Kadang-kadang kita juga bisa itu. Tapi ayo kita kembalikan, dibuat hidup kita ini, paksa hidup kita ini untuk mengucap syukur. Mengucap syukur atas segala sesuatu itu lebih dari sekedar ungkapan sukacita. Karena ucapan syukur merupakan ungkapan iman bahwa di dalam segala keadaan Tuhan senantiasa turut bekerja, berkarya, dan memberikan kepada kita yang terbaik. Itulah mengucap syukur. Jadi kita punya iman dalam semua itu. Suatu penelitian mengatakan bahwa bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, emosional. Saudara, ayo, jadi apapun penyakit kita, ayo mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya punya papa ini, saudara nggak bisa merubah. Nah, memiliki gaya hidup rasa penuh syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan suplai darah ke jantung kita. Jadi orang yang suka mengucap syukur itu jarang sakit jantung. Ada yang sakit jantung? Woi! Oh, nggak ada. Berarti nggak kaget, ada. Nah, artinya
Kekuatan utama untuk bisa melewati segala rintangan dan persoalan dalam hidup adanya campur tangan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saya akan mengakhiri ini dengan satu hal. Oleh sebab itu, hanya orang yang dapat mengakui bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak ada apa-apanya yang sanggup menghadapi masa depan, masuki tahun 2024 dengan sukacita dan mengucap syukur. Mari kita berdiri. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi saudara, ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, maka kita, saudara, sedang mengingat kembali akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi dia katakan gini, karena itu kita mengingat, saudara, kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kita sampai Dia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, jadi kalau ada hal-hal yang di hati kita masih mengganjel, ada rasanya kecewa, ada sakit hati, marah dengan orang lain, marah dengan diri sendiri, marah dengan Tuhan, minta ampun dulu sama Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur ini. Sebelum kita menerima perjamuan ini, ambil waktu sejenak berdoa. Oh rala nama syanda karala nama syanda. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami Tuhan, segala kesalahan kami. Mungkin kami begitu cepat untuk menghakimi. Ampuni kami karena kami kurang untuk memegang janji Tuhan, kurang memahami tentang rencana Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Ajar kami bersukacita senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh rala nama syanda karala nama syanda. Kirala nama syanda karala nama. Kita ambil roti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang kita angkat di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Oh, rala nama syana karala nama. Terima kasih. Oh, rala nama syana karala nama syana karala nama si. Oh, rala nama syana karala nama si. Kiarala nama syanda karala nama syanda karala. Mengalirlah Tuhan. Oh, menyatulah dalam hidup kami. Oh, rala nama syanda karala nama syanda karala nama lama lama lama. Oh, rala nama lama 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 syanda. Urapi Tuhan, urapi setiap kami. Oh, saudara bisa taruh tanganmu di atas kepalamu. Oh, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi, pengurapanmu itu mengajar dalam segala kebenaran. Pengurapanmu Tuhan menyembuhkan, memberkati. Oh, terima pengurapan. Oh, ralada bala 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 masyarakat. Oh, ralada bala 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 masyarakat. Terima pengurapan tersebut. Terima mengajar kita sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang umur hidup kita. Biarlah pengurapan itu terus. Oh, rala nama syana. Ya rala nama syana. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Di tempat ini Tuhan kami mau berkata, tahun 2024 Tuhan, kami akan menghadapinya apapun yang terjadi bersama dengan Engkau. Kami bersuka cita dan kami mau mengucap syukur dalam segala hal, karena kami tahu rencana-Mu bukan rencana yang jahat, tapi rencana untuk kebaikan bagi hidup kami. Kami hidup Tuhan dalam kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa tahun 2024 hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
Engkau di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, sempurnakan ibadah pada hari ini Tuhan, dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.